Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Rosa yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Raisa, Dok. Ibu Raisa Iya. ya, umurnya berapa ya Bu? 20 tahun, Dok. 20 tahun. Sekarang pekerjaan Ibu apa ya Bu? Masih mahasiswa, Dok. Oh masih mahasiswa Iya. ya, alamatnya dari mana Bu? Maaf, Dok, bisa diulang? Alamat Ibu dari mana ya Oh, Bu? alamat saya di Jalan Kayu Tangi, Dok. Oh dari Jalan Kayu Tangi Iya. ya, jadi ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi, Dok, saya ada gangguan pendengaran gitu, Dok. Oh jadi ada gangguan pendengaran ya, Iya. Gangguan seperti apa ya yang Ibu maksud? Biasanya sih saya kalau dipanggil tuh saya sering nggak dengar gitu, Dok. Terus kalau ngomong sama teman juga biasanya sering minta ngulang. Gitu. Iya. Sejak kapan ya Bu Ibu merasakan kalau ada gangguan pendengaran? Sekitar 1 bulan yang lalu sih, Dok. Oh sudah sejak 1 bulan yang lalu ya. Iya. Apakah keluhan yang Ibu rasakan ini terus menerus atau kadang-kadang saja Ibu kurang mendengar? Kadang-kadang sih, Dok, tidak terus menerus. Kadang-kadang ya. Apakah munculnya ini tiba-tiba saja Ibu kurang mendengar atau perlahan-lahan atau bagaimana Bu? Awalnya sih, Dok, biasa aja, tapi lama-kelamaan sih saya agak kurang mendengar gitu, Dok. Nah jadi perlahan-lahan ya Bu. Iya. Eh, Apakah Ibu bisa jelaskan lebih detail lagi mengenai keluhan yang Ibu rasakan ini? Apakah mungkin ada keluhan lain yang Ibu rasakan atau sebelumnya memang ada penyakit lain yang Ibu alami berkaitan dengan telinga mungkin atau bagaimana Bu? Jadi kan, Dok, gangguan ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, Dok. Nah, itu awalnya tuh saya pernah ke dokter juga, Dok, untuk periksa batuk pilek saya. Terus kata dokternya tuh saya kena penyakit ispa, Dok. Terus telinga saya tuh agak ada keluar cairan, Dok. Terus agak merah bengkak dan sakit juga, Dok, telinga saya. Tapi waktu saya minum obat sih keluhannya hilang, Dok. Cuma yang saya khawatirkan nih, Dok, telinga saya tuh agak kurang mendengar. Jadi saya takut tuh apakah ini permanen atau gimana, Dok? Oh baik ya Ibu, berarti sebelumnya sudah pernah ke dokter karena memang ada sakit telinga. Iya. Terus tapi sudah sembuh tapi pendengarannya masih terganggu ya Iya, sampai saat Dok, ini. benar sekali. Oke, apakah masih ada demam atau nyeri atau bengkak atau hal lainnya mungkin Bu yang Ibu rasakan sekarang ini? Untuk demam sih tidak ada, nyeri sama bengkak juga nggak ada sih, Dok. Tidak ada ya. Iya. Apakah mungkin ada riwayat trauma misalnya terbentur bagian telinganya atau Ibu baru saja mengalami kecelakaan atau mungkin Ibu pernah tertusuk telinganya atau bagaimana Bu? Pernah sih, Dok, kayaknya karena saya sering ngorek telinga nih, Dok. Nah, itu pernah satu kali tuh saya ngorek telinga tuh agak terlalu dalam dan telinga saya tuh jadi sakit, Dok. Oh jadi pernah terlalu dalam mengorek telinga Iya. ya. Oke. Apakah Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan sekarang ini Bu? Tidak ada, Dok. Tidak ada Iya. ya. Oh iya Ibu, telinga yang bermasalah tadi sebelah kanan atau sebelah kiri ya Bu? Telinga bagian kanan, Dok. Oh sebelah kanan Iya. ya. Oke. Untuk lingkungan Ibu sendiri mungkin di rumah atau di tempat kerja apakah mungkin terlalu bising atau mungkin suasananya memang tenang atau bagaimana ya Bu? Untuk lingkungan rumah saya sih, Dok, bising sekali, Dok, karena saya tinggal di lingkungan yang padat, Dok. Tetangga kanan sebelah kiri saya juga sering muter musik yang kencang gitu, Dok. Nah, jadi karena sering muter musik yang kencang tuh saya biasanya pakai headset, Dok, untuk mengurangi bising yang di luar dengan volume tinggi juga, Dok. Jadi sering pakai headset karena bising ya memang Iya, ya. Dok. Oke. Apakah ada gangguan tidur, makan, atau ada gangguan lain yang Ibu rasakan? Untuk makan sama tidur sih, Dok, tidak terganggu. Tidak ada ya. Iya. Kalau untuk aktivitas sehari-hari ini Bu, karena Ibu kurang mendengar, apakah mungkin terganggu atau bagaimana? Lumayan terganggu sih, Dok, untuk aktivitas saya karena saya ini masih mahasiswa, Dok. Karena biasanya tuh waktu kelas tuh saya sering duduk di belakang, Dok. Nah, itu saya kurang mendengar penjelasan dosen saya, Dok, karena telinga saya kurang mendengar. Oke. Terus juga waktu bicara sama teman nih, karena saya kurang mendengar tuh saya jadi minta ngulang-ngulang terus sama teman saya. Baik. Sebelumnya nih Bu, apakah sudah ada upaya yang Ibu lakukan karena Ibu kurang mendengar? Apakah mungkin sudah pernah ke dokter atau sudah pernah mengonsumsi obat atau bagaimana Bu? Untuk ke dokter sama mengonsumsi obat sih belum pernah sih, Dok, untuk telinga untuk Keluhan ya, telinga iya, ini ya, baru Dok. ini ya. Oke. Sebelumnya Bu, apakah pernah mengalami keluhan serupa seperti yang Ibu alami saat ini? Belum pernah, Dok. Belum pernah Iya. ya. Kalau untuk sebelumnya, apakah pernah didiagnosis menderita suatu penyakit atau bagaimana? Mungkin waktu penyakit telinga saya, Oh, Dok, iya. katanya sih saya kena penyakit otitis media akut, Dok. Karena otitis media akut Iya. ya. Kalau untuk hipertensi atau radang sendi, apakah pernah Bu? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah Iya. ya. Oke. Kalau di keluarga Ibu sendiri nih Bu, apakah ada yang mengalami keluhan serupa seperti Ibu alami? Tidak ada sih, Dok. Tidak ada ya, Iya. cuman Ibu aja. Oke, baik.
Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan keluhan yang Ibu alami, di mana dalam pemeriksaan fisik nantinya kita akan melakukan pemeriksaan THT secara menyeluruh. Nah, jadi bukan hanya telinga yang akan kita periksa, tapi juga hidung sama tenggorokan Ibu untuk memastikan sumber dari kelainan yang mengakibatkan keluhan yang Ibu rasakan. Nah, nanti mungkin dalam prosedur pemeriksaan akan sedikit menimbulkan rasa kurang nyaman, tapi saya akan berusaha untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Oke, baik. Jadi nanti saya akan cuci tangan terlebih dahulu setelah mempersiapkan alat. Ibu silakan menuju bed pemeriksaan ya, Bu. Baik, Dok. Baik, Bu. Ini sebelumnya ada kuesioner terlebih dahulu yang harus Ibu isi. Biasanya memang kuesioner ini diberikan untuk membantu penilaian dari gangguan pendengaran. Jadi Ibu isi terlebih dahulu ya, Bu, sebelum kita lakukan pemeriksaan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan telinga terlebih dahulu. Jadi Ibu tolong buka kerudungnya ya. Baik, Dok. Oke. Ya, Ibu hadap sana. Oke, saya lihat dulu sebelah kanan ya. Baik, Dok. Dari hasil inspeksi tidak terlihat ada hiperemi, ada udem ataupun kelainan kongenital. Bentuk telinga sendiri dalam batas normal. Selanjutnya kalau saya pegang ada nyeri bilang ya Bu. Baik, Dok. Jadi kalau saya tekan nyeri bilang ya. Baik, Dok. Nyeri Bu? Tidak, Dok. Apakah nyeri Bu? Tidak, Dok. Apakah nyeri Bu? Tidak juga, Dok. Oke. Untuk hasil palpasi tidak didapatkan ada nyeri tekan, tidak teraba adanya massa ataupun tumor. Saya lihat dulu ya Bu. Oke. Untuk meatus externus auricula tidak terlihat adanya sekret, tidak adanya udem ataupun ada massa. Yang telinganya dalam batas normal. Ibu bisa perlihatkan sebelah kirinya lagi. Baik, Dok. Agak ke situ. Oke, di situ Bu. Oke, untuk bentuk dari telinga sendiri terlihat normal. Tidak ada hiperemi, tidak ada udem baik bagian preauricula, auricula maupun retroauricula. Selanjutnya saya pegang lagi, kalau ada nyeri bilang ya Bu. Baik, Dok. Sakit Bu? Tidak, Dok. Sakit Bu? Ada, Dok. Sakit Bu? Tidak, Dok. Ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, untuk hasil dari palpasi sendiri tidak didapatkan adanya nyeri tekan, tidak teraba adanya massa maupun benjolan. Untuk bagian meatus externus auricula juga tidak terlihat ada sekret, massa ataupun terlihat ada udem. Jadi telinga kanan dan kiri hasilnya dalam batas normal. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat bintang telinga Ibu. Nanti saya masukkan alat ini ya Bu ke dalam telinganya. Tolong buka kerudungnya lagi. Baik, Dok. Oke, permisi ya Bu. Oke, untuk gendang telinga sendiri memang terlihat ada perforasi bagian sentral supero-posterior. Kemudian tidak ada bodi maupun retraksi, tidak ada edem ataupun hiperemi. Oke. Oke Bu, sebelahnya lagi. Baik, Dok. Baik.
Baik, selanjutnya akan meriksa hidungnya ya Bu. Baik. Oke, untuk hidungnya sendiri memang terlihat simetris, baik lubang kanan maupun lubang kiri, kemudian tidak ada hipo ataupun hiperpigmentasi, tidak ada deviasi ataupun distresi dari okas nasal, kemudian juga tidak terlihat adanya kelainan kongenital. Ibu, nanti saya sentuh hidungnya, kalau ada sakit bilang ya. Baik dok. Sakit? Tidak dok. Tidak ada krepitasi maupun nyeri tekan. Kemudian untuk sinus frontalis, apakah sakit Bu? Tidak dok. Tidak ada nyeri tekan, tidak terlalu massa. Untuk sinus maxillaris, apakah sakit Bu? Tidak dok. Tidak sakit ya. Oke, apakah sakit Bu? Tidak juga dok. Oke, untuk sinus ethmoidalis juga tidak ada nyeri tekan maupun terlalu massa. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat bagian dalam hidung Ibu. Nanti kita gunakan alat namanya spekulum hidung. Nanti alatnya kita masukkan ke hidung Ibu ya, mungkin akan sedikit kurang nyaman. Oke, sebentar. Oke. Dimasukkan secara perlahan. Lalu dibuka saat telah di dalam hidung, lalu kita amati bagian vestibulasi dalam batas normal, tidak terlihat ada ulkus, kemudian kapurnasi dalam bentuk normal, mukosa tidak pucat ataupun hiperemis. Untuk meatus median nasalis juga mukosanya terlihat normal, tidak ada sekret ataupun massa. Kemudian untuk konka nasalis inferior tidak terlihat ada udem, mukosa tidak terlihat hiperemi. Untuk septum nasi juga terlihat tidak ada deviasi, perdarahan maupun ada ulkus. Nah, kemudian spekulum nasi dalam keadaan terbuka tetap didiamkan, lalu ditarik keluar, baru ditutup. Oke, kita cek sebelahnya lagi ya Bu. Baik dok. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan mulut Ibu. Nanti saya lihat dulu ya Bu. Baik, saya lihat bibirnya dulu. Oke, bibirnya sendiri berwarna merah muda, tidak ada lesi. Bentar ya, saya lihat. Oke, untuk gingiva bagian bawah maupun mukosa bibir dan bagian atas juga tidak terlihat adanya lesi ataupun hipertrofi. Coba buka mulutnya Bu. Oke, untuk gigi juga tidak terlihat ada karies. Coba julurkan lidahnya. A. Ke samping ya, sebelahnya lagi. Oke, untuk lidah sendiri tidak terlihat ada kelainan. Coba angkat Bu ke langit-langit ya. Oke, untuk glandula parotis ataupun sublingual juga muaranya tidak ada hipertrofi. Coba, sudah turun. Coba buka lagi. A. Oke, untuk palatum durum juga tidak terdapat ada kelainan. Sudah Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat namanya spatel lidah ya Bu. Nanti saya masukkan ke dalam mulut Ibu untuk menekan lidahnya, lalu saya amati bagian daerah tenggorokan Ibu. Jadi permisi ya, sebentar. Buka mulutnya Bu. Oke, permisi ya. Upula sendiri terlihat di tengah, terus bagian tonsil palatina juga tidak terlihat hiperemi, peritonsil juga dalam batas normal, faring juga tidak ada hiperemi, tidak terlihat ada detritus ataupun pseudomembran. Oke, ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan namanya refleks muntah. Jadi Ibu tolong buka mulutnya. Baik dok. Kali agak lama. Oke, sudah. Oke ya Bu. Jadi untuk refleks muntahnya sendiri positif.
Baik Ibu, berdasarkan keterangan dan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, memang didapatkan adanya lubang di bagian genang telinga Ibu. Nah, atau kita sebutnya sebagai perforasi. Jadi perforasi sendiri itu memang bisa diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya memang karena infeksi atau ada riwayat trauma atau memang karena lingkungan yang terlalu bising. Jadi dalam kasus Ibu sendiri, saya lebih cenderung karena Ibu sebelumnya mengalami infeksi atau otitis media tadi ya Bu. Nah, jadi kalau dalam kasus Ibu sendiri, Ibu sebenarnya ada di fase penyembuhan, di mana dalam kasus normalnya itu bisa memakan waktu dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ke depan nanti kita akan amati terlebih dahulu apakah memang ada perubahan atau malah bertambah berat atau malah muncul keluhan yang lain. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang demikian, Ibu bisa datang kembali kepada saya untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk sekarang, Ibu tolong jaga kebersihan telinganya supaya tidak terjadi infeksi lagi. Kemudian tidak boleh dikorek karena bisa menimbulkan trauma. Kemudian juga untuk lingkungan Ibu yang memang terlalu bising ya Bu, Ibu bisa menggunakan alat pelindung telinga. Kalau tidak usah lagi pakai headset, apalagi volumenya terlalu nyaring. Nah, kemudian sangat penting juga bagi Ibu untuk selalu mengonsumsi makanan yang bergizi, tetap olahraga, supaya imunitasnya terjaga ya Bu. Jadi proses penyembuhan sendiri bisa berjalan lebih cepat dan juga tidak terjadi infeksi lagi. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada sih dok. Ya, Iya. Baik Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya pada pagi hari ini. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Iya dok, terima kasih kembali.